bisa dipakai untuk ngobatin asam urat juga bisa, orang yang rapuh tulang juga bisa. Saya lihat lagi, kenapa Nabi kenapa Nabi memilih rutop, ya, kurma untuk berbuka puasa? Kenapa nggak air putih? Kenapa nggak madu? Gitu. Kan Nabi milih rutop. Kalau nggak ada rutop, Rasulullah SAW memakan kurma, kan gitu. Kalau nggak ada kurma kering, Rasulullah minum air putih, kan gitu urutannya. Jadi kalau bisa tuh Ramadan kita mulai tuh praktekin bagaimana bukanya Nabi. Pakai rutop tuh kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering pakai air putih. Sunnahnya begitu, kata orang. Nanti dia ngomong tuh, dok saya berbuka nih pakai kurma, wajibnya gorengan, kata dia gitu. Ada yang kayak begitu, yang jahil yang kayak begitu. Ya. Makan aja nggak apa-apa, silakan, nggak ada yang larang, halal-halal saja. Tapi lihat nanti maghribnya, tarawihnya, paling turun sebentar itu mata. Nggak lama tuh turunnya. Kadang-kadang orang sudah salam dia masih sujud, saking lamanya sujud. Ya, kapan lagi kalau Ramadan tidak kita gunakan sebagai bulan untuk bersih-bersih badan, baik bersih raga, bersih jasad kita dan bersih hati kita, kapan lagi loh? 1 bulan penuh diberikan kesempatan luar biasa oleh Allah untuk bersih-bersih loh. Artinya kalau 1 bulan penuh gaya makan kita sama kayak 11 bulan, rugi banget kita menurut saya. Kalau kita bahasnya tentang makanan lah ya. Kalau ibadah segala macam saya kira mungkin sudah paham sendirilah. Ya, rugi banget gitu lah. Baik, kita kembali ke pencernaan tadi Bapak sekalian. Maka 2 poinnya yang mungkin saya akan jelaskan kepada Anda pada malam hari ini. Ya, berkaitan dengan si pencernaan tadi itu. Ya, apa saja isi mereka itu? Pertama bahan bakunya. Jadi bahan baku itu terbuat dari apa yang membuat mereka tuh bahagia, senang segala macam. Ya, ada beberapa jenis bahan baku itu yang kita sebut dengan serat namanya. Ya, serat. Nah, serat itu ada namanya short chain fatty acid ya, atau macam-macam lah. Ada lagi beberapa jenis asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai panjang gitu-gitulah. Dan salah satu sumber terbaiknya si asam lemak ini atau mungkin rantai pendeknya itu adalah kurma tadi itu. Makanya Nabi menggunakan frase atau kata kebahagiaan ketika orang berbuka puasa. Ada kata itu Nabi buat. Bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2 saat dia berbuka. Wah, pas banget menurut saya kalau ketemu dengan kurma menurut saya gitu kan. Karena kurma itu salah satu bahan bakunya atau serat yang luar biasa yang diperlukan atau diinginkan atau mungkin menjadi bahan makanannya bakteri yang ada pada pencernaan kita itu. Itu kurma. Pertanyaannya kalau nggak ada kurma apa? Banyak lagi yang lain. Ya, beberapa yang saya baca itu bahkan luar biasa ya, termasuk nanti saya kasih ide bikin makanan. Jadi ternyata beberapa jenis makanan itu bisa meningkatkan aktivitas makrofag. Makrofag itu sel imun lah yang memakan sel-sel radang gitu-gitu dalam tubuh kita. Dan itu ada 2 yang bagus itu. Ya, yang disebutkan saya baca dalam buku itu, ya. Yang pertama tuh bengkoang. Ya, yang kedua ubi jalar. Oke, susah makannya kan? Kasih yogurt. Tapi yogurtnya yang plain, jangan pakai gula. Jadi kalau mulai latihan Ramadan, bilang sama suami, bilang sama istri, Ramadan kali ini tidak ada gula di antara kita. Nah, gitu. Jadi nanti masjid bikin takjilnya dari wedang-wedang aja semua, rempah-rempah, air apa segala macam, termasuk air kelapa ini juga bisa kan jadi air. Saya kira mungkin jauh lebih murah beli air kelapa daripada beli sirup, serius. Orang air kelapa tua, nggak usah muda, yang tua aja, kan dibuang tuh. Kalau Anda baca penelitiannya, datanya air kelapa tua itu adalah air isotonik terbaik dan tidak akan bisa digantikan dengan air isotonik manapun yang ada di supermarket, nggak bisa. Air kelapa tua loh, mudah kan? Bikin air kelapa, jadi kasih tahu sama abang-abang itu gitu kan, apa mas-mas yang jual santan itu, mas jangan dibuang airnya, minum aja itu. Ya, nanti bikin es campur pakai itu. Ya, gak usah pakai es, campur doang kan berarti kan? Biar gak dingin. Ya, pakai es boleh lah gitu kan. Isinya apa? Buah-buahan, Anda masukin kurma, Anda masukin lidah buaya, Anda masukin rumput laut, Anda masukin alpukat. Airnya pakai air kelapa, kasih madu, Masya Allah, kebayang kan enaknya kayak apa? Dan kenyang itu. Nah, itu makanannya mereka gitu loh. Ya.
Anda bayangkan kalau seandainya Ramadan kita manfaatkan kayak begitu tuh ya, pola-pola makan kayak begitu tuh ya Masya Allah ya. Termasuk juga nanti camilan. Nah, saya kasih ide camilan ya. Camilannya apa? Nah kalau mau ya jangan ada gorengan lagi waktu Ramadan kalau mau. Jadi gorengan tuh kasih porsi cuma 10% aja. Ya, dalam 1 pekan atau 1 bulan tuh cuma sekali seminggu gitu. Misalkan. Terus dibikin camilan sehat. Contohnya apa? Biar nyocol-nyocol kan. Ini saya kasih idenya. Buah-buahan itu udah potong-potong aja kayak rujak gitu. Tapi kalau rujak kan cocol-cocolan, gak usah cocol-cocolan. Ya, supaya dia dapat enzim yang tinggi di situ, maka buah-buahan itu udah potong. Macam-macam lah, berbagai warna. Kalau bisa cari buah lokal, cari buah yang tidak masih ada wanginya. Zaman sekarang tuh buah gak ada wangi-wanginya. Anda buka jeruk impor itu, dibuka, dipencet-pencet, nggak ada wanginya nih jeruk. Zaman dulu orang coba, Anda buka jeruk zaman dulu, dibuka, gitu kan bau gitu. Ada aroma jeruknya, zaman sekarang tuh nggak ada. Saya kadang-kadang heran, kenapa? Udah rusak, tanahnya udah rusak. Ya, maka kalau tanah ini udah rusak, yang ditanam di situ pun juga nggak akan optimal. Ya, maka ada satu ilmunya guru saya bilang, kan sekarang tuh ada istilah stem cell ya. Stem cell itu kan mahal. Ya, kalau orang misalkan lahiran kemudian dia punya ari-ari ya. Ari-ari itu kan biasanya kan dikubur. Ya, dengan plus-plus yang lain lah, pakai anunya macam-macam lah gitu kan. Kita nggak bahas itunya lah. Ya, kubur-kubur aja kalau mau kubur, tapi kata dia jangan dikubur, atau mungkin kuburnya itu ada caranya supaya nanti kita bisa mendapatkan DNA dari orang tadi, kata dia begitu. Nah gimana caranya? Saya bilang, kan dikubur si ari-ari tadi, kubur aja, nggak usah pakai lampu, kubur aja. Nggak ada hubungan ya. Habis dikubur itu ya, kan lama-lama dia hancur kan, si ari-ari itu kan. Ditanam di situ kunyit, serai, paham? Jahe, sehingga nanti kunyit, jahe, serai itu punya DNA-nya orang yang ditanam itu, paham? Haho ya. Kan begitu dia. Makanya kita nih kan, DNA kita ini kalau dilacak-lacak ini kan yang paling gampang ngelacak itu kan ada peneliti, ada labnya itu bisa dilacak. Nah, kita ini keturunan apa gitu loh, bisa dilacak gitu. Saya ada lihat di YouTube ada orang Jawa Tengah atau Jawa Timur yang dia sekolah di Inggris gitu kan, dia ngetes itu, dia 1 juta atau 2 juta, dia lacak, oh ternyata jauh banget nenek moyang dia gitu loh. Ya, nenek moyang kita kan Nabi Adam jelas gitu kan, tinggal keturunannya Qabil atau Habil gitu. Iya kan, anaknya Nabi Adam. Ya, nah itu begitu. Jadi DNA, ya, memperbaiki nanti suatu hari kelak, misalkan dia sakit-sakit apa gitu, dia makan itu. Ya, itu saya bilang tadi bahwa kita itu kan ada DNA masing-masing yang itu relate dengan kebiasaan makan orang tua, itu diturunkan loh itu. Anda yang mungkin hubungan DNA-nya mungkin Anda punya orang tua dari Sumatera Barat gitu kan, Sumatera Barat Anda tahulah rempah segala macam. Jadi mau kemana pun Anda ke dunia, kadang-kadang DNA itu akan muncul gen itu. Pengen makan Padang gitu-gitu aja terus. Dia nge-recall. Ya, karena kebiasaan makan, termasuk makan es krim itu ada DNA sendiri yang mengaturnya, bahkan saya pernah baca itu. Gitu loh. Jadi makanya kalau mau bicara tentang generasi yang sehat ke depan itu, Bapak-Ibu sekalian, mulailah menciptakan kebiasaan sehingga itu nanti akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan anak-anak bisa contoh. Gimana anak-anak bisa hidup sehat kalau orang tuanya nggak hidup sehat? Ya, tidur gitu kan, di waktu-waktu yang dilarang. Contoh. Makan yang nggak sehat, jarang lihat bapak ibunya minum madu, habatus soda, minum rimpang segala macam, jarang. Contoh begitu. Gimana mereka mau contoh? Ya, sedangkan zaman dulu ya kita lihat orang tua kita itu kan deket banget dengan makanan-makanan yang menurut saya itu sehat. Maka isu gluten itu sekarang kan isu gluten tuh, terigu misalkan ya. Orang tua kita kan yang dulu nggak makan terigu. Singkong itu kan non gluten, ubi non gluten kan gitu. Ya, apalagi banyak umbi-umbian wortel itu kan non gluten semua tuh, ya. Nah, kembali ke tadi snack sehat tadi itu. Bukan snack sih. Buah-buahan ada potong-potong tuh. Cari buah-buah lokal yang kemungkinan tidak terkontaminasi lah gitu kan. Pepaya, semangka apa segala macam. Potong, masukin baskom gede. Ya, lalu Anda kasih jeruk nipis. Kasih madu, kasih garam,
kasih lada hitam yang Anda gerus. Ya, itu tambah lagi kalau mau, tambahkan sedikit dengan kismis apa segala macam atau kacang-kacangan itu, dan dia bisa kasihkan bentuk piring-piring kecil itu udah kenyang. Ya, kenapa? Kenyang itu sebenarnya sinyal dari otak kita yang dikirim dari perut gitu loh. Kenyang dia. Makanya orang yang makan gula tuh nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena itu bukan jenis gula atau mungkin gula alami yang mereka atau mungkin perut kita itu atau bakteri kita tuh inginkan. Orang minum es teh tuh nggak habis-habisnya, apa sih es teh manis. Terus lagi minta. Karena gula sendiri dalam saya pelajari juga itu ada cravingnya. Craving tuh kayak kecanduan, gula pasir itu. Dan ada seorang dokter di Amerika itu diteliti, dia pakai tikus sih, tapi menurut saya itu make sense aja, masuk akal aja. Jadi tikus satu dikasih kokain, satu dikasih gula pasir dengan jumlah yang sama, dilihat bagaimana agresivitasnya tikus tadi untuk makan gula pasir sama makan kokain. Ternyata lebih agresif makan gula pasir. Kesimpulan dia apa? Gula pasir itu 20 kali lipat candunya daripada kokain, kata dia. Narkoba. Serem kan? Gitu. Ya, kayak begitu. Ya, itu salah satu contoh. Nah, tadi yang tadi saya cerita tadi ubi jalar sama bengkoang itu mantap loh. Saya belum bikin tapi saya baru baca. Saya sudah siapin barangnya di rumah itu. Ya, sudah siapin barangnya di rumah. Jadi nanti Anda bikin kayak yogurt gitu kan, yogurt yang plain, yang nggak ada gula, kasih madu, kasih itu tadi tuh. Boleh beberapa kasih yang lain juga nggak apa-apa. Termasuk yang tadi itu buah-buahan tadi itu, ya boleh Anda campurkan dengan yogurt. Yogurt itu isinya apa sebenarnya? Iya, susu. Yang sedikit lebih bagus lah jawabannya. Bakteri kan? Bakteri sih ya kan, karena dia fermentasi. Ya. Jadi bakteri yang ada pada yogurt itu adalah bakteri yang sangat familiar dengan kita, Lactobacillus, beberapa Bifidobacterium segala macam, yang itu kalau dia ketemu makanannya, dia akan menjadi powerful luar biasa. Ya. Nah, contohnya apa? Ini apa? Oh, daun salam. Pikir sate. Anggaplah ini tempe. Anggaplah ini tempe. Ya. Tempe itu Bapak sekalian, saya baca data-data tentang tempe itu canggihnya luar biasa. Kenapa canggih? Karena bakteri kan ragi itu yang dipakai dan dimasukkan ke dalam kedelai itu kan akhirnya menyebabkan semua kandungan mineral di tempe atau di kedelai itu meningkat semua. Kalsiumnya naik, magnesium naik, kalium naik, semua fosfor naik segala macam. Maka tempe itu sebenarnya adalah satu pangan yang bisa dipakai untuk ngobatin asam urat juga bisa, orang yang rapuh tulang juga bisa, pencernaan bermasalah bisa, apalagi Anda olah tempenya. Contoh, belum pernah kan bikin jus tempe? Tempenya digoreng dok? Enggak dong, enggak lah. Tempe, karena tempe kan asli sudah matang, kedelainya kan udah direbus, ya kan? Nanti cara yang saya kasih tahu ini coba, kalau mau dicoba nanti bisa coba di rumah tuh. Karena waktu nggak banyak, biasanya kadang-kadang saya demoin, saya tunjukin, rasanya tetap enak. Tempe nggak usah banyak-banyak, kasih air, nanti kasih kurma sedikit, kasih jahe atau kasih madu, tambah kasih garam sedikit. Enaknya minta ampun, masya Allah. Itu sumber protein, sumber lemak, sumber karbo, sumber serat, dan ada bakterinya juga kan, karena dia mengandung, meskipun dia bukan probiotik ya, bukan apa, tapi dia makanan fermentasi. Itu cobain nanti tuh tempe, ya. Atau tempenya diapain? Dicocol pakai madu. Belum pernah nyoba juga? Nah, nanti kasih tahu Ustadz takmirnya nanti dibikin. Saya nggak ada tempenya, kalau ada saya akan korbankan untuk makan. Enak kok, ya. Jadi tempe dipotong-potong gitu ya. Nanti tempe dipotong-potong kecil. Maka tadi saya ekspektasinya ini tuh tempe, ternyata bukan tempe. Apa-apalah. Jadi tempe dipotong dadu. Ya, tempe dipotong dadu, lalu Anda taruh satu baskom yang isinya ya madu lah, mungkin satu botol gitu kan. Tempe-tempe tadi Anda masuk sini tuh, ya. Nanti dia dengan madu tadi, larut dalam madu tadi kan dia akhirnya jadi lengket-lengket. Itu enak banget tuh. Cobain deh.
Enak serius.